Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gametogenesis dan oogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Sebelum saling bertemu dalam proses pembuahan, kedua sel kelamin ini perlu melalui proses pematangan untuk akhirnya dilepaskan. Gametogenesis terbagi menjadi dua, yaitu ada spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa dibentuk dalam tubula seminiferus pada testis. Kedua ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam indung telur yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan benih sel-sel telur yang disebut oogenia. Pembentukan sel telur pada perempuan dimulai sejak di dalam kandungan ibu ketika masih terbentuk janin yang sudah memiliki organ reproduksi. Sama seperti pembentukan sperma, sel telur juga mengalami proses pembelahan yang disebut mitosis dan meiosis. Di akhir bulan ketiga usia janin, semua oogenia telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Seluruh oogenia tersebut akan membelah menjadi sel telur, dan pembelahan ini baru berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Kemudian ada tahapan oogenesis. Tahapan oogenesis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada oogenesis pralahir. Ketika oogonium membelah diri secara mitosis menghasilkan 6-7 juta oosit primer. Oosit tersebut akan tetap berada pada fase profase meiosis 1 hingga sebelum masa pubertas atau meiotik arrest. Oosit primer diselubungi selapis folikel primordial. Kemudian ada oogenesis pasca lahir. Mulai dari lahir sampai pubertas, jumlah folikel primordial menurun dan hanya 350-400 yang akan hidup dan akan diopulasikan satu persatu setiap bulan. Ada oogenesis pasca lahir. Usai masa pubertas, seorang wanita akan memasuki masa aktif reproduksi di mana oogenesis kembali terjadi dalam waktu 1 bulan sekali, yang diatur dalam siklus menstruasi. Selama masa aktif reproduksinya, hanya sekitar 300-400 telur matang yang akan dilepaskan untuk selanjutnya dibuahi. Jumlah dan kualitas telur ini akan terus menurun seiring berjalannya usia seorang wanita. Kemudian ada oogenesis pasca pubertas. Hormon GnRH dan gonadotropin menyebabkan folikel primordial berkembang menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder yang siap diopulasi. Sebelum opulasi, oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Kemudian akan dilepaskan dari ovarium atau ovulasi. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit, dan pada polar 2, ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar 1 belum berdegenerasi, maka akan mengalami meiosis 2 menjadi 2 badan polar 2. Jika oosit sekunder yang teropulasi tidak dibuahi, maka akan terjadi disintegrasi atau pecah. Ini contoh gambar dari oogenesis. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi oogenesis. Hormon-hormon reproduksi yang berpengaruh terhadap proses oogenesis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hormon FSH, berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi atau proses pengeluaran sel telur atau ovum. Yang kedua ada hormon LH, berfungsi sebagai merangsang ovulasi atau proses pengeluaran sel telur. Yang ketiga ada hormon estrogen, berfungsi untuk membantu pematangan folikel dan merangsang pertumbuhan alat kelamin sekunder. Yang ketiga ada hormon progesteron, berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium yang berperan dalam peluruhan ovum atau menstruasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.